Halo rekan-rekan para pencari cuan, bertemu dengan saham hari ini. Hari ini kita lihat bahwa IHSG semakin menurun dengan kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Rekan bisa lihat apakah terjadi double top sesuai dengan gambaran seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi rekan-rekan, karena kalau terjadi double top akan terjadi penurunan cukup dalam dan kita akan mengalami resesi yang lumayan. Dan ini juga disertai dari konfirmasi dari garis MA21, MA34-nya sudah di bawah MA90 dan ini menunjukkan terjadi downtrend dari IHSG kita. Tetapi saham hari ini akan memberikan beberapa rekomendasi saham yang hijau. Saham yang hijau yaitu dari sektor mining, rekan-rekan. Dari sektor mining, rekan-rekan bisa lihat dari sektor mining pasti kita akan membuka dengan Antam. Antam kalau misalnya rekan-rekan ingin membelinya, rekan-rekan bisa membeli di harga 2390 sampai 2410. Take profit pertama di 2440 dan juga take profit 2 di 2500 dan stop loss di bawah 2360. Antam ini posisinya ada kemungkinan sedang menuju ke uptrend karena MA21-nya sekarang sudah di atas MA34 dan hari ini juga menunjukkan ada terjadi doji yang akhirnya diberikan keputusan bahwa hari ini akan menjadi hijau. Ada kemungkinan akan terjadi pelanjutan. Hati-hati rekan-rekan karena posisinya masih di bawah MA90. Apakah kuat? Kita doakan. Lanjut ke MDKA. MDKA sebenarnya posisi sekarang justru sedang menembus posisi dari uptrend menuju ke downtrend. Rekan-rekan bisa melihatnya. Karena posisi MA21 dan 34-nya sekarang sudah di bawah MA90 dari 14 April 2021. Bahkan sebelumnya. Nah, terakhir posisinya di atas itu berarti di 5 April 2021. Dan semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun. Kalau rekan-rekan ingin membelinya, MDK ya bisa dibeli di 2380 sampai 2390, take profit pertama di 2470 dan take profit 2 di 2510. Dan hati-hati, rekan-rekan harus segera stop loss di bawah 2290. Untuk selanjutnya ada saham TINS. TINS juga posisinya seperti MDK, mereka sahamnya cukup mirip karakternya. Di bawah posisi MA21 dan MA34 di bawah MA90. Hari ini TINS setelah mantul dari MA21-nya, rekan-rekan bisa membeli di 1615 sampai 1625, take profit pertama di 1640, take profit berdua di 1655. Hati-hati karena ada kemungkinan hanya memantul. Mereka tidak kuat, maka akan mantul ke bawah. Kalau misalnya kuat akan menembus MA34-nya di 1665 dan stop loss di bawah 1605. Saham selanjutnya adalah saham Inco. Saham ini masih di bawah MA21-nya juga, apalagi di bawah MA34 dan MA90 dan memang posisinya sedang downtrend. Kalau rekan-rekan ingin membelinya, rekan-rekan bisa membeli di 4250 sampai 4280. Take profit pertama di 4310 dan 4390 dan stop loss di bawah 4230. Karena sebenarnya saham ini hari ini memiliki penguatan yang cukup kuat dari sisi volume di atas rata-rata dan posisinya stokastiknya sebenarnya posisi di bawah banget. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin membelinya, hati-hati akan terjadi penurunan. Tapi ini saham yang sangat berpotensi naik untuk esok. Saham selanjutnya adalah PTPP. PTPP hari ini pun berwarna hijau yang cukup kuat. Memang posisinya sedang berada di downtrendnya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin membeli untuk fast trade saja, rekan-rekan bisa membeli di 1245 sampai 1255. Take profit pertama di 1265, take profit kedua di 1285 dan stop loss di bawah 1240. Hati-hati karena MA21-nya dan MA34-nya di bawah MA90 dan PTPP ini ada kemungkinan untuk mantul di MA21-nya di 1290. Oleh karena itu kalau rekan-rekan ingin membeli dan mengambil take profit itu paling di 1285 agar masih ada kemungkinan untuk dapat profitnya ya.
Selanjutnya adalah LPKR. LPKR rekan-rekan bisa membelinya di 214 sampai 216. Saham seperti ini adalah saham-saham gorengan, hati-hati. Rekan-rekan bisa membeli dan bisa menjualnya di 222 dan bisa menjualnya lagi di 228 kalau misalnya masih naik, dan stop loss ketat di bawah 210. Hati-hati karena saham seperti ini adalah saham gorengan dan seperti rekan-rekan lihat bisa dinaikin sangat tinggi sekali dan langsung dibanting lagi. Hati-hati. Untuk saham selanjutnya, rekan-rekan bisa membeli KAYU atau Darmi Bersaudara. Hari ini memiliki candle yang sangat kuat, menembus volumenya dan juga memiliki candlestick yang sangat kuat seperti hari ini. Rekan-rekan bisa membeli apabila terjadi koreksi sampai 83 sampai 84. Take profit pertama di 87, take profit kedua di 89. Stop loss di bawah 82. Hati-hati, seperti ini adalah saham gorengan. Saham selanjutnya adalah saham KIJA. Seperti sebelumnya, saham ini adalah saham yang harus hati-hati, harus main fast trade. Kalau rekan-rekan ingin membelinya di 179 sampai 180, take profit pertama di 186 dan stop loss di 177. Take profit pertama rekan-rekan bisa ambil dulu di 182, profit kedua di 186. KIJA ini posisinya sebenarnya tidak begitu bagus karena posisinya sedang posisi sideways di posisi MA21 dan MA34-nya bisa bolak-balik ke atas ke bawah seperti ini. Saham HOKI, saham ini sebenarnya sedang menuju ke bawah tetapi ada pergerakan untuk hari ini karena ada kemungkinan sentimen untuk menuju ke lebaran. Rekan-rekan perhatikan apabila ingin membeli saham HOKI ini rekan-rekan bisa beli di 246 sampai 248. Take profit pertama di 252 dan take profit kedua di 256. Stop loss di bawah 242. Hari ini sebenarnya candle-nya cukup bagus dengan volume yang cukup kuat. BABP, saham gorengan selanjutnya. Saham BABP ini rekan-rekan bisa perhatikan sebenarnya posisinya sedang menuju downtrend, tetapi untuk jangka pendek ada kemungkinan dia akan kembali ke uptrend lagi karena MA34-nya masih di atas MA90. Kalau misalnya MA21-nya ini akan menembus ke atas lagi, maka akan menjadi ke uptrend lagi dan sepertinya memang sedang berusaha untuk dinaikkan. Rekan-rekan bisa membelinya di 85 sampai 86. Take profit pertama di 88 dan take profit kedua di 90. Kalau misalnya saham ini turun, maka stop loss di bawah 84. Hati-hati, saham seperti ini adalah saham ini cukup cepat naik dan juga cukup cepat turun. Seperti itulah saham hari ini, rekan-rekan harus berhati-hati dalam posisi IHSG yang sedang downtrend seperti ini. Saham-saham yang tidak begitu kuat akan terbawa oleh IHSG dan akan terus menurun. Tapi rekan-rekan bisa membeli saham-saham yang small caps, ada kemungkinan tidak terpengaruh oleh IHSG dan para broker-broker asing. Sampai ketemu esok dan selamat cuan.